Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bi du'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para ikhwan, telah selesai surah Al-Munafiqun. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami surah, kalau dalam istilah Ibnu Katsir, surah Al-Musabbahat yang terakhir. Kenapa disebut surah Musabbahat? Karena pada surah-surah sebelumnya, 3 surah itu dimulai dengan yusabbihu. Pada surah As-Saff itu yusabbihu. Kemudian surah Al-Jumu'ah yusabbihu. Nah, kemudian di sini At-Taghabun yusabbihu juga. Maka setelah ini nanti surah-surah yang selanjutnya tidak ada lagi yusabbihu. Kalau sabbaha ada. Nah, surah ini disebut dengan surah At-Taghabun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-9. Dzalika yaumut taghabun. Nah, tentang arti taghabun ini memang bermacam-macam artinya. Kalau kita lihat di terjemah Departemen Agama, disebutkan hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Kalau di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang kerugian. Ini sama dengan yang disebutkan di dalam tafsir Al-Maraghi. Taghabun dari kata taghabana, ia taghabanu. Kemudian masdarnya taghabun. Walaupun ini musyarakah, tapi artinya sama, mujarrad. Jadi tidak saling merugi atau ada juga saling menipu. Nah, pada hari kiamat itu memang nanti akan dirasakan betul-betul kerugian. Siapa yang merugi dan seterusnya akan dijelaskan nanti pada ayat yang ke-9. Juga pada hari kiamat ini akan diungkapkan semua kesalahan-kesalahan. Pada hari itu manusia akan tampak semua perbuatannya, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian ada juga yang mengartikan taghabun di sini menipu. Artinya manusia banyak tertipu dengan kehidupan dunia sehingga dia lengah terhadap hari kiamat. Itu yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-9 nanti. Kita mulai membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu-satu aja karena suara saya agak terganggu. Yusabbihu, mensucikan atau bertasbih. Lillahi, kepada Allah. Siapa yang bertasbih pada Allah? Yang mensucikan Allah. Fa'ilnya yusabbihu ma fis samawati. Apa-apa yang ada di langit semuanya, di seluruh langit. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Lahul mulku, baginya lah semua kerajaan. Nanti saya jelaskan kenapa diartikan semua. Walahul hamdu, dan baginya lah semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Sampai di sini dulu para ikhwan. Ada kalimat yang sering saya jelaskan, mudah-mudahan Pak Jumroni ingat ya. Tasbih dari kata apa? Artinya berenang, ya, udah bagus ya. Jadi tasbih itu dari kata sabbaha yang artinya berenang. Kalau berenang sya'an, ya fi kulla yaumin wa fi sya'an. Ini kebersihan, kesucian, ya. Nanti saya jelaskan. Kena hubungannya dengan al-mulk dan alhamdu. Nah, para hewan semuanya nanti bisa kita lihat. Kita kembali pada surah Al-Jumu'ah. Ya, ini misalnya, atau surah As-Saff misalnya. Nah, yang dengan sabbaha itu hampir semuanya dengan menggunakan makrifat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus selanjutnya wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al malikil qudusil azizil hakim. Menggunakan al semua. Terus yang terakhir, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, menggunakan al mulku walaul hamdu. Beda-beda, ya itu. Nah, kemudian as-samawat selalu menggunakan jamak. Sementara al-ard selalu, ya, rata-rata
menggunakan mufrad. Masih ingat juga Pak Jumroni, kenapa kalau langit Allah menggunakan istilahnya langit-langit, semua langit, sementara kalau bumi itu hanya menggunakan mufrad. Ya, langit banyak ya di depan. Kemudian bumi yang kita tempati hanya satu. Nah, bagus. Berarti ingat. Nah, sekarang para ikhwan semuanya, lahul mulku, inilah yang membedakan kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia. Walaul hamdu, dan baginya lah semua pujian. Ini juga yang membedakan pujian kepada manusia dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya dengan yusabbihu tadi. Manusia berkuasa, tetapi kekuasaan manusia tidak pernah bersih. Loh, ya itu. Dari hal-hal yang negatif. Apalagi kalau istilah politik, bahwasanya kekuasaan itu tren tukar. Bahwasanya kekuasaan itu menjurus atau cenderung pada korupsi. Tapi kalau kekuasaan Allah bersih dari semuanya, maka tadi diawali dengan apa? Tasbih. Kekuasaan manusia, kuasa sedikit aja sudah menindas temannya, kan gitu. Kuasa sedikit aja sudah berbuat sewenang-wenang kepada yang lain. Kuasa sedikit aja sudah merampas hak orang lain. Tetapi kekuasaan Allah itu suci dari semua hal-hal yang negatif. Nah, maka tadi dimulai dengan yusabbihu. Tidak ada satu hal yang negatif dari kekuasaan Allah. Mohon maaf. Semua kekuasaan Allah cenderung dan memang bersih dari segala hal-hal yang biasa dimiliki oleh manusia ketika manusia itu berkuasa. Oleh karena itu pada kalimat ini Allah menggunakan al-mulku, kalau istilah nahwu lil istighraq, untuk menghabiskan semua. Itu kekuasaan manusia sebesar apapun mesti terbatas. Betul nggak kira-kira? Bahkan manusia itu kuasa karena ada yang menjadikan dia kuasa. Seperti presiden. Nah, dia kuasa karena apa, Pak Adam? Nah, siapa berarti yang lebih kuasa? Pak Adam apa? Kan gitu. Kalau Allah enggak ada yang milih atau tidak ada yang milih, Allah kuasa. Itu enggak kira-kira Pak Wal? Pak Wal mah tenang aja tuh. Ya itu. Nah, jadi itu kekuasaan manusia sangat. Jadi kalau boleh dikatakan kita bedakan antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Minimalnya ada 3 perbedaan besar di sini. Yang pertama, kekuasaan manusia itu cenderung untuk tidak bersih. Itu. Yang kedua, kekuasaan manusia sekuasa apapun sangat terbatas, bukan hanya terbatas, sangat terbatas. Pak Adam menguasai napas saja nggak bisa, lah kan itu. Menguasai orang lain apalagi. Nah kan itu. Jadi di mana sebetulnya kekuasaan manusia? Bahkan ketika menggambarkan ayah dengan anak, walaupun tidak semuanya
semuanya benar. Itu penyair Libanon, cuman ini Kristen, Khalil Gibran, katakan gini, anakmu bukan anakmu. Nah gitu. Jadi anaknya Pak Adam bukan anaknya Pak Adam. Kamu dapat membuatkan rumah untuk tubuhnya, tapi kamu tidak dapat membuatkan rumah untuk hatinya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Nah, jadi membuatkan rumah fisik bisa, tapi untuk nundukkan hatinya nggak bisa. Itu orang yang paling dekat dengan kita. Maunya Pak Jumroni, mohon maaf ya, tiap maghrib begini ini anaknya kumpul, iya kan, sholat berjamaah, ikut taklim bareng, maunya kan. Ya. Tapi itu tadi, Masya Allah ya, inilah orang yang paling dekat dengan kita aja nggak bisa kita kuasai. Jadi itulah manusia. Yang kedua tadi, manusia kuasanya sangat terbatas. Oleh karena itu kalau dia ngaku sebagai penguasa, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, nah, kekuasaan sebesar apapun yang dimiliki oleh manusia, karena ada yang mengkuasakan. Jadi jangan sampai kita lupa bahwasanya ya tiga hal tadi. Kalau manusia, sepanjang yang namanya manusia ketika berkuasa, ya tiga tadi. Belanda menguasai Indonesia, Nusantara, dia tidak pernah menyangka kalau Indonesia ini lepas dari kekuasaannya. Dia buat di mata uangnya golden, itu ada tulisan Latin Jema Tendri, tidak akan saya lepaskan. Ya mungkin wajar juga, udah 350 tahun tidak ada terbayang oleh Belanda Nusantara lepas, nggak ada. Maka dia mengakui kemerdekaan Indonesia itu baru tahun 67. Lain dengan Mesir, Palestina 65 kemerdekaan. Belanda menguasai, mengakui kemerdekaan kita itu baru tahun 67. Apa? Iya. Karena memang masih bahasa Jawanya itu gondu bener. Apa ya? Gondu apa Pak? Nggak. Iya. Aduh. Jadi kok bisa-bisanya lepas? Jadi dia nggak mau mikir lama gitu. Ya. Nah itulah para hewan semuanya, kekuasaan manusia. Kemudian walaul hamdu, pujian juga begitu. Kalau kita memuji manusia, mesti ada keterbatasan. Misalnya, orang itu pinter banget, mesti ada celahnya. Dah, pinter, pelupa. Misalnya kan gitu, ada kan. Dua, itu orang ingatannya hebat, tapi pemarah. Ada gitu kan? Apa? Ada saja. Kalau manusia, kalau Allah tidak ada, maka tadi di depannya diberikan yusabbihu. Jadi pujian untuk Allah itu nggak ada celahnya, suci dari segala hal-hal yang memang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah para hewan semuanya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa, Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan segala kesuciannya. Kemudian dituntaskan oleh Allah, jangan kita dihapuskan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, mesti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ini mengingatkan kita dua dimensi. Satu dimensi untuk Allah, yang kedua dimensi untuk manusia.
Jadi mengingat ini manusia tenang. Ya, ujung dari wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah apa yang Dia kehendaki itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Itu bagi Allah. Nah, sementara kita kalau menghayati ini, sudahlah, tenang saja. Wong semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak mana Pak? Diatur apa ngatur? Ya itu. Jadi segala sesuatu Allah yang nikmat para hewan semuanya. Kalau menghayati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, nanti di bawahnya. Jadi ayatnya jelas sekali. Yaitu itu. Jadi kekuasaan Allah sangat tidak terbatas. Kemampuan Allah sangat tidak terbatas. Sementara kita, loh, itu kekuasaan terbatas, kemampuan juga terbatas. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, termasuk juga dalam mengatur diri kita. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Nah, sementara apa yang kita kehendaki itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada ayat yang kedua ini lagi nih para hewan, begini indahnya susunan ayat-ayat Al-Quran. Kita baca. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ayo. Wallahu bima ta'maluna basir. Huwallazi khalaqakum. Dialah yang menciptakan kalian. Faminkum, maka di antara kalian kafirun, ada yang kafir. Wa minkum, dan di antara kalian mukmin, ada yang beriman. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Nah, kalau kita mengikuti penafsiran Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, dan biasanya ini dipakai untuk memahami ayat-ayat takdir, Pak, yang tadi disampaikan Pak Adam. Ayat-ayat takdir, ayat yang pasrah. Bahwasanya segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah untuk manusia itu pilihan. Maka kan dalam surah Kahfi kan segala sesuatu sababan, ada sebabnya. Jadi Allah menciptakan kalian. Ini udah benar. Pokoknya memang kita semuanya ini diciptakan oleh Allah. Faminkum, maka di antara kalian kafirun. Nah, kan gitu. Oh, berarti memang kita ini sudah diciptakan untuk jadi kafir. Ya kan gitu kan? Nah,
wa minkum mu'min, dan di antara kalian itu memang sudah diciptakan untuk buat apa? Kita berusaha, kan gitu. Nah, inilah pentingnya penjelasan para ulama. Kan gitu tadi bahwa ala kulli syai'in qadir, di sini dijelaskan bahwasanya betul Allah menciptakan kita. Nah, ini memang harus dipahami betul-betul Allah pencipta kita. Tetapi ketika kalimat faminkum kafirun wa minkum mu'min, nah di sini para ahli tafsir kemudian menjelaskan, karena ada kalimat takmalun di belakang, bahwasanya kafir dan mukmin itu pilihan. Loh, Sobari paham? Jadi kenapa Sobari kafir misalnya, mohon maaf ya, wah sudah diciptakan Allah kafir kok gitu, kan gitu, karena kan bahwa ladzi khalaqakum bisa mukmin, ya memang Allah nakdirkan saya mukmin kok, nah semacam itu. Nah, ayat ini tidak bisa dipahami semacam itu, bahwasanya Allah menciptakan kita betul, maka di antara kalian ada yang memilih kafir, bahkan mencari kekafiran. Nah, itu penafsir Al-Malmarogi, mencari kekafiran, sekalipun hal itu bertentangan dengan yang dituntut oleh fitrahnya. Fitrahnya manusia apa? Suci kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tetapi ada manusia yang menentang fitrahnya sehingga dia menjadi apa? Kafir. Loh, ya ini. Jadi Allah menciptakan manusia itu suci. Maka kalau ada kemudian dia kafir, pilihan dia. Ada beberapa penyebab. Hadis tadi kalau dilanjutkan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, yang menyebabkan dia Nasrani, nah ada yang menyebabkan dia Majusi. Jadi lingkungan di sini para yang akan menentukan terjaga atau tidaknya fitrah. Lingkungan yang paling dekat orang tua. Jadi setiap manusia tadi diciptakan dalam keadaan suci. Maka faminkum kafir, di antara kalian ada yang memilih kafir, bahkan mencari kekafiran. Tuh, ya ini kafir kok dicari gimana itu? Ya memang dia diberi petunjuk tidak mau, malah cari kekafiran. Nah, jadi para ikhwan semuanya, inilah apa? Contohnya penentang Rasulullah SAW itu kan mencari kekafiran. Allah tidak memerintahkan semacam itu, tidak menciptakan semacam itu. Dia buat patung, dia sembah dan sebagainya. Inilah para hewan semuanya tentang pengertian kafir. Di sini itu adalah pilihan dan penyebab ada. Tidak mungkin kemudian datang dengan sendirinya. Itulah tadi disebut dengan Qadir, Maha Kuasa. Itulah yang kemudian jadi takdir. Kalau Pak Jumroni datang pengajian ini, takdirnya apa? Tambah ilmu kan? Loh. Kalau yang tidak datang, takdirnya apa? Enggak tambah apa? Nah gitulah kurang lebihnya. Lah, itulah takdir Allah. Kalau orang hemat, takdirnya apa? Nah, kan begitu. Kalau orang rajin, takdirnya pandai kan?
itu takdir namanya. Nah, ada yang rajin tapi tidak juga pinter. Nah, itu memang menunjukkan Allah yang maha kuasa. Apa? IQ tinggi. Ya itulah ketentuan Allah. Tapi tidak harus semuanya mesti kan begitu. Apa? Taufik itu kesesuaian. Maka ada hidayah taufik namanya. Apa yang manusia kehendaki dan Allah yang kehendaki, itu namanya taufik. Misalnya begini, saya nanti malam akan sholat tahajud. Nah betul, Allah juga menghendaki saya sholat tahajud. Ketemu di situ. Nah gitu. Biidznillah, ya. Taufik namanya, karena ditanya taufik, hidayah, taufik aja semacam itu. Nah, malam-malam, nah orang tadi saya kepengen mencuri. Betul dia bangun akhirnya apa? Mencuri. Kehendak siapa? Bilang kehendak Allah gitu. Nah, bukan. Maka ketika ada orang mencuri, zaman Umar kan begitu. Kamu mencuri kenapa? Ya sudah takdir Allah. Dihukum 2 kali kan? Satu dihukum cambuk dulu 80 kali. Karena dia bohong atas nama Allah. Nah, kemudian yang kedua baru dipotong tangan. Nah, macam itu. Apa? Nggak apa-apa kalau yang lapar itu kekecualian ya itu ini. Nah jadi itulah para hewan semuanya. Wa minkum mu'min, dan di antara kalian memang ada yang mukmin. Dengan cara terus dia mensyukuri nikmat Allah, kemudian terus berpikir, berusaha dan sebagainya, akhirnya dia mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Jadi inilah para ikhwan semuanya tentang keinginan Allah kehendak Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang menciptakan kita semuanya. Nah, kemudian di antara kita ada yang memilih kekafiran, dan di antara kita manusia ada yang kemudian menjadi mukmin. Banyak mana, Pak? Mukmin dengan kafir. Makanya kafir didahulukan, mukmin dibelakangkan. Iya, iya ada. Syahwat. Iya, yang nanti tagobun nanti, ya itu rugi. Karena udah azan Pak besok ya itu. Demikian para hewan semuanya, ya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal belum mulai udah tidur. Sini. Biar nggak tidur sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita lanjutkan kajian kita ayat yang ke-5 sekarang dari surah At-Taghabun, yang pada 4 surat ini Allah menunjukkan beberapa kekuasaannya. Jadi kalau disebut oleh Allah sifat yang menjadi
urutan pertama dari sifat yang ia sebutkan adalah al-mulk, maka ayat-ayat yang sesudahnya menunjukkan kekuasaan Allah yang terpuji itu. Mulai dari ayat yang kedua, bahasanya Allah itu kuasa karena dialah yang menciptakan kita semuanya. Allah dapat menjadikan manusia karena kekuasaannya kafir, juga dapat menjadikan mereka mukmin. Terus ya Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah Maha mengetahui ya, apa yang diperbuat oleh manusia. Kekuasaan Allah lagi menciptakan langit, semua langit. Jadi kekuasaan begini mau ditolak bagaimana? Itu kalau orang menggunakan logikanya saja, itu jelas tidak mungkin menolak. Menciptakan langit, menciptakan bumi dengan hak, artinya semuanya ada landasan kebenarannya, tidak ada yang sia-sia. Nah, kalau manusia banyak yang melakukan sesuatu yang sia-sia. Kemudian Allah menjelaskan kekuasaannya juga membentuk manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada satupun manusia yang dibentuk oleh Allah itu seperti bentuk selain manusia. Maka jangan pernah percaya kalau ada jin cantik, mah nggak ada. Jin ganteng nggak ada. Nanti bertentangan dengan ini. Fa ahsana suarakum. Alah, nggak benar. Bohong. Ya itu. Ya. Nah itu kata Pak Jumroni gitu. Kalau toh dia bisa cantik karena itu menjelma. Jadi salah satu kelebihan jin bisa menjelma manusia. Tapi manusia tidak bisa menjelma jadi apa? Jin. Tetapi untuk menjelma dia sebagai manusia melalui proses yang panjang, Pak, tidak mudah. Dia harus berusaha sedemikian rupa dengan segala usaha yang menyakitkan tubuhnya untuk menjadi manusia. Jadi proses menjadi manusia ini sudah sulit. Setelah itu proses kembali menjadi jin sulit lagi. Tersiksa betul. Jadi fa'ahsana suarakum itu manusialah yang sebaik-baik bentuk. Gak ada selain manusia. Nah itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu memang pembacaan Quran ini nikmat para hewan semuanya kalau bisa kita hayati. Tidak ada satupun yang terlompat, ya itu tidak berurutan. Ini soal apa? Soal jin ya? Ya. 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 Tapi realitanya waktu ngambil itu zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah itu kan fisik le. Maka itu ya mungkin ada yang belum dibaca atau yang gimana pemahaman Ustadz tadi ya saya enggak. Apa? Bukan, wong itu jelas jin enggak. Rasul sendiri yang mengatakan apa? Loh, jin bisa juga makan makanan fisikal. Kan disebutkan waktu kita belajar jin. Makanan jin apa? Tulang-tulang. Kemudian yang tidak baca basmalah dan seterusnya. Bisa.
Rasul sendiri menyatakan benar yang diajarkan, tidak benar yang mengajarkan. Karena Abu Hurairah waktu itu disuruh jaga harta zakat ya. Hadisnya soalnya ini sahih ini. Jadi kemudian datang berkali-kali physical itu Pak, physically. Nah, ini ngambil terus. Nah, terus saya ini cuma jaga, udahlah saya kasih sampai yang ketiga. Kemudian kamu mau saya ajarin, kalau kamu baca, saya nggak bisa datang lagi. Ya apa? Ngajar ayat kursi Pak. Loh gitu. Ini kan physically Pak. Kalau nggak ada dalil ini, saya tidak berani mengatakan physically ya, karena dalilnya jelas. Kan itu. Nanti kita kalau sabar kan kita sampai pada surah Al-Jin. Akan kita bahas tuntas nanti surah tentang jin ini. Nah, kemudian Abu Hurairah lapor kan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah diceritakan, oh benar itu yang diajarkan, salah yang itu jin itu, semacam itu. Nah, jadi itulah para hewan semuanya. Apa? Ngilang dia. Habis itu setelah Abu Hurairah baca ayat kursi, ya udah nggak datang lagi. Begitu aja jin-jin yang dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman ini kan lebih jelas lagi. Waktu membangun Baitul Maqdis, kan itu dia mempekerjakan jin dan seterusnya. Nah, itulah para hewan semuanya. Nah, ya. Jangan percaya. Nyi Roro Kidul. Emang Bapak pernah ketemu gambarnya? Ya betul gambarnya. Ya betul gambarnya cantik Pak, gambarnya. Ya gambarnya cantik, cuman realitanya nggak tahu kita kan. Udah kita sementara kita terima gambarnya cantik ya itu. Apa? Nggak bisa. Itu bertentangan dengan surah Ar-Rum. Bohong. Nah, kan jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, dan dari tanda kebesaran Allah menciptakan kalian semuanya. Wa min ayatin an khalaqalakum min anfusikum, dari diri kamu, azwajan pasangan. Jadi pasangan manusia ya dari manusia. Nggak mungkin manusia kawin dengan jin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari ayat tadi jelas. Oleh karena itu jangan percaya ini hamil, yang ngamili jin. Ya nggak bisa. Wong air maninya jin itu apa? Gas kan, api kan? Sementara air manusia, air nggak bisa. Nah itulah ya. Jadi jangan percaya ada orang kawin dengan apa? Jin, nggak percaya. Ya nggak bisa. Nah, jadi kembali Pak Naswaroku. Jadi itulah para hewan semuanya. Kekuasaan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan seterusnya. Nah, sekarang ini Muhammad, kenapa orang-orang Quraisy menolak Nabi Muhammad SAW? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, maka kita akan bahas di sini. Itu maksudnya, ya. Kita baca ayat yang ke-5 ya dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadaqu fadaqu wabala amrihim
walahum adzabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna wallahu ghaniyyun hamid. Alam ya'tikum, apakah belum datang kepada kalian? Ini asal mahkiyatul qaulnya yang dituju adalah kafir-kafir Mekah awalnya. Naba'ul ladzina, cerita orang-orang yang kafaru ingkar, yang kafir min qablu, dari dahulu, atau orang kafir yang dahulu. Fadaku, maka mereka merasakan, wabala, wawunya bukan wawu atof, tapi itu bagian dari kalimat. Para guru-guru di Jawa yang mengatakan balungan kalimat, ya bagian dari kalimat itu, bukan wa dengan bala. Wah payah kalau begini ini, wa bala, apa coba kalau artinya wa bala dan kencing. Bala kan kencing itu. Jadi bukan itu. Wabala. Nah, ini satu kalimat. Arti aslinya adalah kesusahan atau kesulitan yang disebabkan oleh suatu urusan. Jadi dari kalimat ini Allah sudah mengisyaratkan sejak awal. Kenapa manusia itu mengalami kesulitan? Loh gitu. Fadaku, maka mereka merasakan wabala amrihim, kesulitan urusan mereka akibat dari perbuatan buruk mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa, alimun, yang sangat menyakitkan. Nah, jadi secara pemahaman singkat di sini, orang ditimpa atau merasakan berbagai macam bencana, berbagai macam kesulitan, berbagai macam keberatan dalam berbagai macam urusan, itu tadi Allah sampaikan kafaru. Nah, jelas sekali. Nah, kenapa? Ini pertanyaan nih pada Muhammad tadi, kalau masih belum paham ya kebangetan. Kenapa orang-orang tadi kafir? Dzalika bi annahu,
Yang demikian itu disebabkan sesungguhnya. Domirnya domir sya'an, sehingga tidak harus ada marja domirnya. Bi'annahu. Kanat datang, adalah ta'tihim datang kepada mereka, rusuluhum, diambil kalimatnya, bukan isinya. Utusan-utusan mereka. Bil bayyinati, dengan berbagai macam penjelasan yang jelas. Para ahli tafsir menjelaskannya, bayinat ini adalah mukjizat. Dengan berbagai macam mukjizat. Faqalu, maka mereka berkata, abasyarun, apakah manusia yahdunana yang akan memberikan petunjuk kepada kami? Antar wakof, kalimat antar wakof ini antara yahdunana dengan wastaghnaullah ini dalam sekali para ikhwan semuanya. Fakafaru, maka mereka ingkar. Watawallau, dan mereka berpaling. Wastaghnaullah, masya Allah. Dan Allah tidak memerlukan mereka. Sini Allah Subhanahu wa taala menampakkan ketidakbutuhannya kepada mereka. Maka dari itu, karena Allah sudah tidak membutuhkan mereka, tadi yang depan, walahum adabun alim. Wallahu, dan Allah ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Masih belum bisa jamat. Kenapa mereka menolak para rasul? Kenapa coba Pak Wanto kira-kira? Belum nyari juga? Belum ya? Sobirin lah, sobirin. Kenapa Pak orang kafir menolak para rasul? Nah gitu. Karena rasul menurut mereka nggak pantas. Jadi utusan Allah kok manusia? Loh. Mereka maunya makhluk yang lain. Ya malaikat mereka mintanya semacam itu. Jadi itulah pola pikir orang kafir semacam itu. Jadi yang mereka melihat, mereka lihat figurnya. Kok manusia? Kalau ini sebetulnya dalam sekali. Kalau manusia, saya juga bisa jadi utusan Allah. Akhirnya yang ada iri dan dengki. Kenapa dia tidak saya? Ah, itulah para ikhwan semuanya. Ya tadi, dah ketemu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memperingatkan terhadap kaum musyrik, karena mereka menolak dan mengingkari, memang asbab nuzulnya begitu, kerasulan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan ayat ini yang sedang kita bahas ini dengan dua tujuan. Kelihatannya jauh padahal dekat. Dua tujuan. Pertama, ditujukan kepada mereka yang menolak. Yang kedua, ditujukan kepada yang ditolak.
Nah, kalimat-kalimat begini ini yang memiliki Quran. Yang lain rasanya sulit mendapatkan kalimat-kalimat yang demikian ini. Allah mengatakan, alam ya'tikum nabaul ladina kafaru min qablu. Ini kepada orang-orang kafir. Bukankah telah datang kepada kamu cerita-cerita orang-orang yang terdahulu, yang mereka itu kafir, mulai dari kaumnya Nabi Nuh, nah kafaru min qablu, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, dan seterusnya. Mereka karena mengkafiri utusan Allah, dzaqu wabala amrihi, mereka langsung merasakan kesengsaraan akibat penolakan mereka. Nah, dengan tujuan mereka menyadari tidak ada orang yang menolak utusan Allah itu yang tidak merasakan wabala amrihim. Semuanya hancur, semuanya sengsara, semua menderita. Tidak ada satupun. Nah, ini maksudnya menyadarkan mereka semacam itu. Apa? Tapi tidak menyadari. Apa? Enggak. Di sini di dunia, Pak. Wabala amrim tadi kan saya katakan itu. Itu kesengsaraan di dunia. Belum nanti di akhirat, Pak. Ya itu. Jadi itulah para ikhwan semua. Ini yang ditujukan kepada mat'u. Nah, kepada da'inya, kepada Rasulullah, ini tasliyah. Apa tasliyah para ikhwan? Hiburan. Bahwasanya yang ditolak bukan hanya engkau. Loh, itu. Apa? Nah, coba bayangkan Nabi Musa, yang nabi yang paling banyak mendapatkan cobaan dari berbagai macam aspek. Beliau adalah nabi yang paling banyak merasakan cobaan. Mulai dari tidak ada nabi yang dibuang di sungai, emang nggak ada, kan gitu. Nabi dibuang di sungai, gimana coba? Jadi mulai kecil, mulai dalam kandungan, apa? Dengan ancaman pembunuhan. Maksudnya semacam mulai dari kandungan ibunya. Kita merasakanlah bagaimana seorang yang mengandung di bawah ancaman. Jadi biasanya kan ini kita satu ambil lagi, Nabi Musa ini memang paling banyak mendapatkan cobaan. Nabi yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ibu-ibu itu kalau hamil makin mendekati kelahiran, ya bukan hanya ibunya, ya bapaknya merasakan gimana Pak Jumran? Seneng kan? Lah ini tidak. Makin mendekati kelahiran, makin sedih, makin takut. Jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan ketahuan. Bayangkan. Jadi beliau dilahirkan oleh seorang wanita, seorang ibu yang penuh dengan ketakutan. Lahir, loh, bingung ibunya. Duh, kemana kan? Kan gitu. Akhirnya Allah memberikan ilham, yaitu ini, wahyu. Udah, hanyutkan saja ke sungai. Ini saya cerita satu nabi ya. Kalau ini kan naba itu, maka naba dalam bahasa Arab
cerita ini bahasa Arabnya banyak. Hadis cerita kan, kisah cerita kan, nah dan macam-macam lah ya. Tareh cerita. Tapi kalau naba lain. Naba itu cerita yang dahsyat, yang penting, yang besar. Maka ada surah apa? Nah, amma yatasaalun anin nabail azim. Sudah naba masih kasih azim lagi. Maka tadi Allah menjelaskan, alam ya'tikum naba'ul ladina minkum. Jadi ini cerita besar. Kembali pada Nabi Musa tadi. Allah merintahkan, udah hanyutkan. Ditangkap oleh calon musuhnya, bayangkan. Beliau hidup di tengah-tengah musuh. Masya Allah. Nah, terus akhirnya terjadi berbagai macam kisah yang dahsyat-dahsyat. Pembunuhan yang beliau lakukan dengan tidak sengaja. Akhirnya beliau harus lari ke Madian. Tapi Allah kemudian menyelamatkan beliau. Setelah itu beliau larinya penuh dengan ketakutan. Takut Nabi. Begitu oleh Allah diperintahkan balik lagi. Ayo kamu datang lagi ke Fir'aun. Maka Nabi menyatakan, ya Allah kami takut. Nah ya Dede, menghadapi Fir'aun. Jadi rasa takut itu wajar. Nah, kalau bolehlah ya Allah saya dibantu sama yang lain. Apalagi beliau ngomongnya tidak wala yakadu yubin, kata Fir'aun. Kalau ngomong tidak bisa jelas. Apa? Harun Nabi itu. Jadi macam. Nah, akhirnya Fir'aun tadi dzaku wabala amrihim. Merasakan bagaimana akibat perbuatan dia sendiri. Hancur dia. Itu Fir'aun. Apa? Iya, makanya wabal itu akhir, ya biasa gitu. Nah, ya Nah, kemudian bagaimana yang lebih dahsyat lagi kaumnya Nabi Lot. Belum pernah ada bangsa yang disiksa seperti adabun alimnya itu Nabi Lot alaihissalam. Nah, kaumnya. Bagaimana tidak? Tiga siksaan sekaligus menjadi satu. Wabala amrihim. Loh. Hujan batu. Kemudian apa? Dibalikkan. Loh. Dan seterusnya. Nah ini para ikhwan. Nih Allah menyatakan, kamu orang-orang kafir Mekah, apa belum datang cerita yang semacam itu? Harusnya itu membuat sadar untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah para ikhwan semuanya. Allah berbicara dari hati ke hati. Pertama ditujukan kepada yang diajak, yang didakwai. Yang kedua pada Rasulullah. Jadi kalau kamu didustakan, itu orang-orang sebelum kamu juga didustakan. Nabi-nabi sebelum kamu didustakan. Nah, selesai sudah, Allah mengingatkan mereka. Kemudian Allah menyingkapkan sebab mereka menolak seruan para rasul. Seperti tadi yang dikatakan Ali Sobirin tadi. Dzalika bi'annahu, tapi Allah menjelaskannya rinci lagi. Yang demikian itu dzalikanya satu ayat. Yang demikian itu artinya mereka kafir.
kemudian mereka merasakan akibat kekafirannya, itu disebabkan ketika datang kepada mereka para utusan rusuluhum dengan berbagai macam mukjizat, dengan berbagai macam bukti, mereka menyatakan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Qamar kan disebutkan abasyarom minna wahidan nattabi'uhu. Kali ini lebih sinis lagi. Apakah kepada manusia yang satu saja kami harus ngikuti, sementara yang lain menolak? Nah, kami ngikuti ya ini yang semacam itu. Oh, enggak bisa. Jadi ayat ini dimensional sekali para hewan semuanya. Tentang faqalu abasyaruyah dunana. Apakah kami harus mengikuti manusia? Ini macam-macam. Dalam sekali pengertian abasyaruyah dunana. Apakah manusia itu akan memberi petunjuk kepada kami? Pertama, menunjukkan kesombongannya. Tidak pantas saya ngikuti manusia, nggak pantas. Satu, jadi meremehkan, melecehkan, dan seterusnya. Tidak ada penghargaan kepada sama yang lain. Maka Allah menyatakan fakafaru, karena mereka menganggap tidak pantas manusia memberi petunjuk, kemudian mereka kafir. Kita lanjutkan, insya Allah besok bagi para hewan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Boleh, ala faminkum masyukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan, kita masih akan lanjutkan pemahaman atau penjelasan ayat yang ke-6. Setelah Allah menjelaskan bagaimana orang-orang kafir terdahulu mereka menderita akibat buruk wabal dari perbuatan mereka, amrihim, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi di dunia itu mereka menderita wabala amrihim, dzaqu wabala amrihim, dengan berbagai macam siksaan yang kita telah ketahui dari beberapa ayat yang lalu, seperti umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir, umatnya Nabi Lut dicungkir balikkan, umatnya Nabi Syuaib, dan seterusnya. Nah, itu siksaan dunia, wabala amrihim.
Tapi itu belum cukup untuk membalas perbuatan mereka. Nanti di akhirat, nah ini mereka mendapatkan siksaan yang pedih lagi. Jadi siksaannya 2 kali. Dunia merasakan bagaimana penderitaan yang amat sangat, nanti di akhirat masih dapat lagi. Nah, kemudian ayat yang ke-6, coba diulang, dibaca, karena ini perlu perenungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu Faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Perhatikan ya, 3 kata yang dihubungkan dengan atof, tetapi wakofnya dibedakan. Ini kalau tidak dipahami nanti akan keliru. Saya ulang terjemahnya. Dzalika yang demikian itu mereka menderita akibat buruk dari perbuatannya dan mendapatkan siksaan yang pedih nanti di akhirat. Bi annahu kanat ta'tihim, disebabkan ketika datang kepada mereka rusuluhum, utusan-utusan mereka, sudah tentu utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, bil bayyinati, dengan beberapa penjelasan yang nyata, dengan keterangan-keterangan yang nyata, mukjizat dan sebagainya. Faqalu, maka mereka berkata, abasyarun, apakah manusia, yahdunana, yang akan memberi petunjuk kami atau kita. Sampai di situ, kemudian jawabnya abasyaru, faqalu abasyaru yahdunana fakafaru, maka mereka ingkar, watawallau, dan berpaling. Apa di situ wakofnya? Ada wakofnya nggak? Tadi apa? Sholat. Apa lagi? Jim ada nggak? Jim?
Kalau yang di depan saya, mushaf depan saya jim. Artinya lebih baik berhenti. Karena kata wastaghnallah itu pengertiannya agak beda dengan fakafaru wa tawallau. Wastaghnallah dan Allah tidak memerlukan mereka. Begitu. Saya ulangi lagi cara pemahamannya. Faqalu maka mereka berkata, abasyarun apakah manusia yahdunana yang akan memberikan petunjuk kepada kami. Fakafaru maka mereka kafir. Watawallau dan berpaling. Udah sampai di situ. Dua itu. Wastaghnallah seakan-akan berdiri sendiri. Bukan sebagai jawaban langsung dari abasyaru yahdunana. Ketika mereka mengetahui Rasul itu adalah dari manusia, maka apa yang mereka lakukan? Ada 3 kalimat nih. Fakafaru watawallau wastaghnallah. 3 kalimat dihubungkan dengan atof wawu. Nah, ketika mereka mengetahui bahwasanya Rasul-Rasul yang dikirim kepada mereka itu adalah manusia, mereka bagaimana reaksi mereka? 2 apa 3? Nah ya kan? 2 apa 3? 2 saja. Nanti yang ketiga reaksi tanda kutip ya, tindakan Allah begitu. Karena mereka tidak menerima Rasul itu dari manusia, mereka pertama apa? Ingkar, kafir. Yang kedua berpaling. Nah, wastaghnallah ini mereka atau Allah gitu loh. Wastaghnallah ini kan tadi wawu, watof semuanya. Nah, kalimat wastaghnallah ini kembalinya kepada Allah apa kepada mereka gitu loh. Apa? Nah kan makanya tak ini apa? Mengada wakofnya. Maka tadi ya wastaghnallah itu pengertiannya begini, Allah tidak memerlukan mereka loh gitu Pak. Jadi maka saya ulang-ulang ya, ketika mereka itu kafir dan mereka berpaling, dah sampai itu Allah tidak perlulah. Gitu. Bisa dipahami? Mau berpaling, mau kafir, terserah. Bukan urusan saya, kurang lebih begitu. Saya nggak perlu. Nah, mereka menerima utusan saya. Loh, gitu. Apa? Mereka menolak utusan saya, nggak perlu saya. Nah, ini murka Allah dengan tapi dengan perkataan yang lembut. Tapi ini dahsyat sekali. Jadi kalau kamu kafir, kamu berpaling, terserah. Loh, saya tidak perlu kamu. Kalau kamu kafir, saya tidak rugi. Kan gitu kan? Saya siapa? Allah. Kamu Islam, saya juga tidak apa? Untung, tidak ada.
Nah itu para hewan. Bisa dipahami Pak Wahyu sekarang kan? Nah ini. Jadi inilah cara pemahaman Al-Quran kurang lebih begitu. Nah kembali lagi pada sebab mereka menolak utusan yang berasal dari manusia. Karena mereka tidak melihat apa yang dibawa, mereka melihat personnya. Ini kebiasaan manusia. Lah, ya itu. Tidak melihat apa yang dibawa, tapi melihat siapa yang membawa. Yang dibawa kan jelas bayinat, tapi hanya karena yang membawa bayinat itu manusia, mereka tolak. Nah, orang begini ini biasanya adalah orang-orang sombong. Mereka tidak menilai apa yang dibawa oleh Rasul, tapi mereka menilai siapa? Rasulnya, lah orangnya. Misalnya Pak Yitno menyampaikan soal yang hak, yang dilihat bukan yang disampaikan, tapi Allah Pak Yitno. Nah kan gitu. Ada nggak orang yang begitu? Malah banyak. Lah kan gitu. Harusnya bukan Pak Yitno yang nyampaikan. Kalau Ustadz Wahyudi itu saya mantap. Misalnya gitu. Ah ini orang-orang manusia kayak gini nih. Lah ya itu. Pada malah apa latar belakangnya? Lah kan gitu. Pak Wahyu, nah itu apa? Lah ya ini. Nah iya gini, Pak Yitno berani ngomong, siapa kamu? Eling mas eling, meremehkannya itu loh, kan gitu. Nah, kalau anak Lipian, nah itu mungkin ini gua nyinggung ya pantes lah. Wah ini kelas 2 SD aja nggak tamat ngomong lah gitu. Apalagi nano alah penjual barang-barang bekas misalnya gitu ngomong begitu. Nah itu tamatan SD 5 SD. Harusnya jangan melihat apanya orangnya, tapi lihat apa yang dibawa. Nah, makanya ketika ada orang menyampaikan begini, ini tanyanya gini Pak Wahyu, apa sih titelmu? No gitu. Kamu alumni mana? Loh, kamu S3 apa? Lah gitu. Nah, ini para hewan semuanya. Itulah kalimat tadi. Abasaruyah dunana. Apakah manusia yang menyampaikan kepada, yang akan memberi petunjuk pada kami? Nah, ya. Maka dari itu muncul nih Sayyidina Ali cerdas menggambarkan ini. Ungzur apa? Makol wala tangzur mankol. Kalau menerima informasi, lihat apa yang disampaikan. Ungzur makol wala tangzur mankol. Jangan kamu melihat siapa yang mengatakan, tapi realita manusia seperti ayat ini. Apa yang dilihat? Figur. Ini kadang-kadang hewan-hewan yang berpenyakit juga begitu. Kalau ndak imam, saya nggak mau. Loh, ada nggak gitu Pak Wahyu? Wah, banyak. Loh, ya ini. Udah tahu misalnya ngerokok, nah kan itu tidak baik. Ya ini. Pak Wahyu yang ngomong, alah, tahu hukum apa? Nah, melejak gelut. Saya tahu Pak Wahyu nggak belajar agama kok. Udah gitu. Kalau ndak imam, nggak mau saya. Lah, ini para hewan semuanya.
Nah, ayat ini kan dalam sekali. Abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallau. Nah, dah ingkar, berpaling dah. Nih, biasanya perilaku Yahudi kayak gini nih. Nah, ketika sampaikan Nabi Musa gitu, mereka minta, nggak percaya saya, kecuali Allah sendiri yang menyampaikan. Lah gitu. Dan mereka apa? Iya, anda sekolah kan? Nah, sebetulnya itu yang akan dijadikan tujuan. Jadi mereka ingin melihat Allah jahrotan. Kalau nanti Allah turun, saya akan tanya, ya Allah, bener nggak kamu ngutus Nabi Musa? Gitu kurang ajarnya. Nggak iman. Kalau enggak malaikat lah, kamu mah nggak level. Kalau gitu, sama-sama seperti saya, manusia. Nah, ketika mereka ditanggapi begitu, Allah menyatakan dengan kata yang keras tapi nadanya lembut, wastaghnallah. Allah tidak memerlukan mereka. Orang yang tidak perlu biasanya orang apa? Orang kaya, Pak. Orang kaya itu dia tidak memerlukan yang lain, kaya. Sudah cukup semua kok. Ya, jadi istaghna itu artinya sudah cukup. Nah, kalau toh mereka mau nolak semua manusia, Allah bagi saya Allah mana? Itu nggak ada pengaruhnya. Kalau mereka durhaka, mereka menentang, mereka tidak taat, nggak apa-apa. Manusia saja yang menolak, sementara makhluk lain gimana, Pak? Taat. Loh, ini para hewan semuanya. Kamu manusia mau nolak silakan. Seandainya kamu tolak seruan saya, kamu tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan, makhluk yang lain selain kamu siapa nih? Manusia dan jin kan? Semua mengakui saya sebagai Tuhannya. Mereka memuji saya, kan awalnya kan yusabbihulahu. Nah, itu hubungannya yang sering saya katakan, ayat-ayat ini tidak terlepas. Nah, jadi wastaghnallah hubungannya yusabbihulahu ma fis samawati. Kamu nolak tidak apa-apa. Kamu tolak toh masih banyak yang mengakui saya sebagai Tuhan, kurang lebih begitu. Yang mereka taat pada saya, nah, yang mereka menyembah saya dengan berbagai macam tata caranya. Ini burung-burung gereja ini ya, karena ganggu masjid namanya burung gereja. Ada aja. Nah, nggak tahu itu namanya kenapa disebut gereja kan itu. Ini tasbih semua nih. Nah, kamu mau habis subuh tidur, terserah. Lah, toh ayam jantan sudah bertasbih. Uzkurullah, kata kakek saya begitu, keluruknya itu uzkurullah, ingatlah pada Allah. Terus, lah, semut-semut yang ada liang di liang-liangnya semua menyucikan saya. Kamu saja yang nggak mau, terserahlah. Lah gitu. Ini para hewan. Ini kata-kata kasar apa halus, maksudnya keras, tapi kata-katanya halus sekali. Wastaghnallah. Nah, kemudian ditutup oleh Allah untuk menjelaskan wastaghnallah wallahu ghaniyun hamid, dan Allah itu memang maha kaya. Dia Allah tidak memerlukan pujian manusia. Lah, kalau manusia tidak mau muji, tidak dipuji, Allah pun lah sudah terpuji. Allah maha kaya, tidak memerlukan orang. Orang mau menentang, mau menolak apa yang diserukan oleh para rasul yang merupakan misi dari Allah, Allah tidak rugi. Nah, seakan-akan begini, Allah tetap terpuji.
hanya orang yang bodoh. Nah, hanya orang yang dungu. Nah, hanya orang yang bebal yang tidak mau memuji siapa? Allah. Lah, maka Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol. Karena an'am, binatang-binatang ternak, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para hewan semuanya satu ayat yang sangat dalam melihat bagaimana kondisi manusia sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu, para hewan, jangan merasa kalau kita ini beribadah itu untuk siapa? Oh Allah, bukan. Nah, untuk diri sendiri Allah nggak perlu. Lah, ya, itu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Satu ayat saja. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala famikum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.